Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Putra Yuda Pratama, NIM 2017-443, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya membuat video ini untuk menempuh mata kuliah manajemen law firm kelas F, dosen pengampu Budino. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang judul bukunya Manajemen Kantor Advokat di Indonesia. Ini sini bukunya, teman-teman. Karya atau editor yang dibuat oleh Wahyuni Bahar, kedua M. Faiz Aziz, dan Andos Lum Ban Tobing. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan isinya atau mereview lah bukunya, teman-teman. Pertama adalah gini isinya. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan melanggengkan usaha, akan tetapi ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang handal. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor hukum. Kalau bentuk praktisi tunggal atau bahasa lainnya sole practitioner, tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya kalau firma hukum sudah berukuran menengah hingga kantor besar, yang jumlah advokatnya di atas 75 orang gitu. Nah, pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan kompensasi atas pekerja dan pembagian fee atau penghasilannya gitu. Hingga hal-hal detail seperti jam kantor, terus dan hubungan dengan klien. Nah, di dalam buku ini tuh sedikit menjelaskan atau sedikit menjawab tentang hal-hal apa saja yang dilakukan, yang diperlukan atau dipersiapkan dalam mengolah sebuah firma hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya ada 11 makalah yang disajikan dan dituangkan di dalam buku ini. Meskipun berupa kompilasi makalah-makalah gitu. Salah satu kelebihan dari buku ini atau materi ini materinya disajikannya beragam dan penyajinya itu kebanyakan adalah praktisi-praktisi atau advokat-advokat yang bekerja di kantor hukum yang sangat-sangat yang ternama yang lebih terkenal gitu, teman-teman. Nah, Wahyuni Bahar, penulis buku ini sekaligus salah satu orang editor di buku ini juga, menguraikan pentingnya menyusun rencana strategis firma hukum. Ketika mendirikan firma hukum, yang terbesit di benak sebagian orang mungkin adalah keuntungan. Akan tetapi Wahyu Bahar selaku managing partner pada Bahar and Partnership mengingatkan ketika kita agar tak melulu memikirkan profitabilitas, akan tapi harus juga memikirkan faktor lain yang ikut mendukung kesuksesan firma tersebut. Selanjutnya, Ahmad Zain Umar Purba dari Ali Budiardojo Nugroho Reso Dipondo atau APNR menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak itu sendiri. Tetapi jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri Indrastuti Hadi Putranto, pendiri sekaligus senior partner, dan Hadi Putranto, Hadi Noto dan Partnership menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan yang hendak dicapai. Oke, selanjutnya menurut Iraah Edi Murti, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan ini adalah manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, tentu saja pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan terutama demi kelangsungan nyawa firma itu sendiri. Advokat boleh saja gonta-ganti dari firma, suksesi jalan terus. Yang penting dijaga menurut Todung Mulya Lubis adalah kepercayaan atau trust. Untuk menjaga kepercayaan, khususnya dari klien, pengelolaan firma hukum ini harus mendalami strategi pemasaran. Mendapatkan klien baru tidaklah mudah, dan mempertahankan klien yang ada itu lebih sulit. Begitu kata Felix Oentoeng Subagio. Lanjutnya, profesi pengacara sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenai kasus dan hukum dibanding orang lain. Cuma biasanya advokat lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dan membaca dalam memahami suatu peraturan, namun hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan, jurisprudensi maupun doktrin. Tulis Ibrahim Asakaf di halaman 70 buku ini. Mungkin sekian sih
review buku yang ada di sini menjelaskan lebih banyak kayak tentang manajerial dari law firm yang ternama yang di Indonesia, bagaimana mereka mengatur law firmnya seperti apa, bagaimana mereka memberdayakan anggota-anggota mereka, baik law firm yang law firm biasa sampai law firm yang sangat yang punya besar gitulah teman-teman. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini sekitar juga ini bukan kamar saya juga, kamar adik saya, makanya agak-agak sebel kayak ada ciwi-ciwinya sedikit. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Ya oke, saya jangan lupa di like, komen sama subscribe. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.